Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaida dan pada hari ini kita akan membahas tentang model regresi probit di dalam mata kuliah Ekonometrik 2. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Model regresi probit. Jadi, model regresi probit itu adalah alat statistik yang berguna dalam menganalisis situasi di mana kita itu ingin memprediksi hasil yang hanya memiliki dua kemungkinan, seperti ya atau tidak. Nah, jadi probit itu adalah model regresi yang melibatkan unit probabilitas dikarenakan dari kata probit itu sendiri adalah singkatan dari probability unit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sering nih menghadapi pertanyaan dengan jawaban biner, ya kan? Misalnya, apakah seseorang itu akan membeli rumah atau tidak, atau misalkan apakah seseorang pasien itu akan sembuh dari penyakit tertentu atau tidak. Nah, model probit ini tuh membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut, mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi hasilnya. Nah, keunikan dari model probit ini tuh adalah kemampuannya itu untuk mengubah hubungan antara variabel independen, misalnya kayak pendapatan seseorang gitu, dan variabel dependen, yaitu misalnya keputusan si pembeli rumah misalnya, menjadi skala probabilitas. Ini tuh kayak memungkinkan kita untuk mengatakan misalnya dengan pendapatan sekian seseorang itu akan memiliki probabilitas 70% untuk membeli rumah gitu. Nah, dibandingkan dengan menggunakan dua nilai rata-rata populasi, model probit ini tuh dapat memberikan informasi yang lebih kaya. Ini karena probit itu tidak hanya memberikan prediksi sederhana, tetapi juga memungkinkan kita untuk melihat bagaimana sih probabilitas itu berubah seiring dengan perubahan variabel independen. Jadi selanjutnya itu model regresi probit itu merupakan model regresi dengan variabel terikat yang bersifat kualitatif yang didasarkan pada fungsi probabilitas distribusi normal. Jadi ini tuh berarti bahwa hasil yang kita prediksi itu bukan angka yang kontinu gitu kan, melainkan kategori yang terpisah dan juga terbatas. Nah, dasar dari model probit ini tuh adalah fungsi probabilitas distribusi normal. Nah, distribusi normal yang sering kita lihat itu sebagai kurva berbentuk lonceng adalah salah satu konsep paling fundamental dalam statistik. Penggunaan distribusi normal ini tuh membuat probit menjadi pilihan yang menarik bagi banyak peneliti gitu kan, terutama dalam bidang ilmu sosial dan juga ekonomi. Nah, cara kerja probit itu bisa dibayangkan seperti kayak model ini tuh mengambil kombinasi linear dari variabel dependen dan juga kemudian menggunakan fungsi distribusi normal kumulatif untuk mengubahnya menjadi probabilitas. Nah, proses ini tuh memastikan bahwa hasil prediksi selalu berada antara 0 dan juga 1 yang sesuai dengan sifat probabilitas. Nah, salah satu keunggulan model probit adalah kemampuannya untuk menangani hubungan nonlinear antara variabel independen dan juga probabilitas hasil. Nah, ini berarti bahwa efek dari perubahan dalam variabel independen tidak selalu sama di sepanjang rentang nilainya, yang seringkali lebih realistis dalam banyak situasi nyata. Nah, terus di sini ada juga perbedaan antara logit dan juga probit. Nah, tadi nilai probabilitas yang tadi sudah disebutkan juga bahwa model probit itu memiliki nilai probabilitas yang mendekati 0 dan juga 1. Terus tingkat penurunan kurva CDF model probit itu lebih cepat dari model logit gitu. Jadi yang pertama itu kedua model itu umumnya menghasilkan nilai yang sangat mirip di tengah-tengah distribusi sekitar probabilitas 0,5. Namun di ujungnya itu di ujung-ujung distribusi kayak mendekati 0 atau 1, model probit itu cenderung memberi probabilitas yang sedikit lebih ekstrim dibandingkan logit gitu. Nah, yang tadi perbedaan kedua yang penurunan kurva CDF, kalau model probit itu lebih cepat dari model logit ya kan. Dia tuh lebih cepat di sekitar titik tengahnya dibandingkan dengan model logit ya kan. Ini berarti bahwa model probit bisa lebih sensitif terhadap perubahan di sekitar probabilitas 0,5. Nah, secara visual jika kita itu membandingkan kurva probit dan juga logit, kita akan melihat bahwa kurva probit itu memiliki ekor yang sedikit lebih tipis. Ini tuh berarti bahwa probit itu cenderung memberikan probabilitas yang lebih ekstrim untuk nilai-nilai variabel independen yang sangat tinggi atau sangat rendah.
Baik, saya Wulan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode dari model probit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa model probit ini merupakan fungsi yang bersifat nonlinear, sehingga model probit ini bisa diestimasikan dengan cara metode maksimum likelihood. Nah, untuk nilai koefisien model probit ini tidak bisa diinterpretasikan secara langsung. Mengapa? Karena nilai probabilitas dari model probit ini tentunya berdasarkan nilai probabilitas yang normal, sehingga yang bisa diinterpretasikan hanya tanda koefisien yang model bervariabel. Lalu, interpretasi koefisien model probit ini bisa dilakukan dengan cara menghitung perubahan nilai probabilitas atau yang biasa disebut dengan marginal effect. Nah, bagaimana sih cara menghitung marginal effect? Untuk cara yang pertama yaitu kita bisa mengambil nilai prediksi probabilitas pada nilai variabel bebas tertentu yang digunakan sebagai nilai awal. Lalu untuk selanjutnya, dari nilai prediksi probabilitas pada nilai variabel bebas yang lain itu bisa kita hitung sebagai nilai yang baru. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita bisa menghitung perbedaan dari probabilitas keduanya, atau kita bisa menghitung perbedaan dari nilai prediksi yang awal dengan menghitung perbedaan nilai prediksi yang baru. Pada kali ini kita menggunakan data di bawah ini, di mana ada X1, X2, dan X3. X1 adalah usia seseorang, X2 adalah jenis kelamin, dan X3 merupakan riwayat keluarga yang terkena. Sementara untuk variabel Y-nya adalah virus corona. Angka yang menunjukkan 1 menunjukkan seseorang yang tidak terkena virus corona. Jika yang 0, itu seseorang yang terkena virus corona di variabel Y. Kalau yang di X2, angka 0 menunjukkan wanita dan angka 1 menunjukkan pria. Untuk X3-nya, angka 0 menunjukkan tidak ada orang yang terkena corona, dan angka 1 menunjukkan ada yang terkena. Oke, di sini saya akan melakukan cara regresi probit menggunakan eViews. Nah, teman-teman bisa langsung klik filenya. Ini juga langsung klik new work file. Di sini ditulis undated. Nah, di sini sesuaikan dengan observasi teman-teman. Di sini kita menggunakan sampel 50. Nah, klik OK. Kita setelah itu langsung klik quick, terus mencet empty group. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita kembali ke data Excel kita. Nah, teman-teman langsung kembali ke data Excel teman-teman juga. Langsung saja di blok mulai dari Y-nya ini di sini sampai dengan X3-nya ke bawah. Nah, teman-teman langsung blok semuanya itu sampai bawah, terus pencet copy, terus kembali ke eViews lagi yang di grup series tadi. Di sini langsung saja kita paste di sini. Langsung kita paste di sini. Di sini Y-nya kita ganti sesuai dengan analisis yang teman-teman gunakan. Variabel dependennya teman-teman apa? Di sini kita menggunakan variabel dependen yaitu virus corona untuk variabel dependennya, dan variabel independen X1-nya itu kita menggunakan data berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini variabel independen X1-nya itu adalah kelamin atau jenis kelamin penelitian. Nah, selanjutnya ini adalah usia. Nah, klik usia, terus di sini juga klik riwayat hidupnya. Di sini kita klik riwayat keluarganya, riwayat keluarga terdampak, langsung saja klik enter, yes, langsung klik yes di sini. Nah, langsung saja ini dipencet no saja, langsung kita silang pencet yes di sini. Nah, di sini kita langsung klik quick di sini, langsung saja ke estimate equation. Nah, teman-teman tuliskan data-data yang berdasarkan sudah ditulis tadi. Ada dari kita dependennya dulu ditulis, yakni X3-nya, X1-nya dulu. Maaf, virus coronanya terlebih dahulu sebagai variabel dependen. Selanjutnya C itu konstanta, langsung ke variabel independennya yaitu jenis kelamin,
usia maksud saya. Selanjutnya itu kelamin atau jenis kelaminnya. Kemudian ada riwayat keluarga terdampaknya. Ditulis di sini. Nah, setelah selesai mengetik ini, kita langsung ke metode, yaitu metodenya adalah binary probit di sini. Klik OK saja langsung. Nah, kita pastikan di sini udah pas ya, langsung kita klik OK. Nah, sekarang sudah jadi model regresi probit dari data yang saya dapatkan itu, yakni virus corona berdasarkan usia, kelamin, serta riwayat keluarga terdampaknya. Nah, inilah hasil dari regresi probit dari yang telah kita lakukan berdasarkan sampel data yang ada di Excel. Baik, sekian, selanjutnya akan diinterpretasikan. Oke, pada regresi probit ini digunakan 50 sampel yang mana variabel X1-nya itu berupa usia, variabel X2-nya itu kelamin, variabel X3-nya riwayat keluarga terdampak, dan variabel dependen Y-nya itu virus corona. Interpretasi dari regresi tersebut yakni pada variabel usia atau X1 diperoleh Z statistik sebesar minus 0,643038 yang mana itu lebih besar daripada Z tabel yaitu minus 1,96 dan nilai signifikansinya 0,5202 yang mana itu lebih besar dari 0,05, maka artinya variabel usia atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap virus corona atau variabel dependen Y. Lalu pada variabel kelamin atau X2 diperoleh Z statistik sebesar minus 0,893667 yang mana itu lebih besar daripada Z tabel yaitu minus 1,96 dan nilai signifikansinya 0,3715 yang mana itu lebih besar dari 0,05, maka artinya variabel kelamin atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap virus corona atau variabel dependen Y. Lalu pada variabel riwayat keluarga terdampak atau X3 diperoleh Z statistik sebesar 2,199376 yang mana itu lebih besar daripada Z tabel yaitu 1,96 dan nilai signifikansinya 0,0279 yang mana itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Baik, melanjutkan interpretasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan nilai dari McFadden R-square yang mempunyai nilai sebesar 0,112871 yang berarti bahwa model ini dapat menjelaskan sekitar 11% variabilitas dalam data. Kemudian ada nilai probabilitas LR statistik yang mempunyai nilai sebesar 0,069529 yang berarti bahwa model ini signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Dan kemudian ada nilai mean dependent variable yang mempunyai nilai sebesar 0,68000 yang berarti bahwa 68% dari observasi memiliki nilai 1 terkena virus corona. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari kesimpulan materi kali ini yang berjudul model regresi probit, yaitu model probit merupakan model nonlinear yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Dengan variabel dependennya berupa data kualitatif dikotomi, yaitu bernilai 0 dan 1, dengan pendekatan kumulatif density function atau CDF. Distribusi normal untuk mengestimasi parameter sehingga terbentuklah model probit. Analisis regresi probit berganda digunakan untuk mendapatkan model yang paling tepat dari kumpulan variabel bebas yang dianggap berpengaruh terhadap variabel respon. Lalu untuk perbedaan dari model probit dengan model logit sendiri, model probit menggunakan fungsi normal kumulatif, sedangkan model logit menggunakan fungsi logistik kumulatif. Cukup sekian dari kami. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.